disciples transforming lives. Dan kalau hari ini kita mau mendengar suaranya, berkomitmenlah bahwa aku mau bergaul dengan Tuhan, aku mau dekat. Kalau ada orang-orang yang hari ini kau mulai menjauh dari Tuhan, kau sudah lama gak pernah baca Alkitab, sudah lama gak berdoa, hari ini kembali. Kenapa? Karena hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Kita gak mau hidup kita itu ada waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Karena kita itu melakukan hal-hal yang salah hanya karena kita tidak mendengar suara Tuhan atau kita gak mau dengar suara Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, punya sikap hati yang taat. Apa yang Tuhan katakan, belajarlah untuk taat. Belajarlah menguji juga suara yang kita dengar. Dan yang terakhir, terus melatih. Terus Tuhan, seperti Samuel, Tuhan berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nama saya Magdalena Christina dan hari ini saya sama suami menggembalakan di Jakarta. Ya, bagi kalian yang hari ini mungkin SMA dan memikirkan mau kuliah di mana, gak usah khawatir. Ibu kota itu tidak seburuk yang dikatakan orang. Orang kan bilang, oh kalau ke kota besar itu takut pergaulannya salah gitu kan. Kalau ke kota besar itu takut ini, takut itu. Enggak. Ya, yang ada adalah kalian akan ketemu dengan keluarga itu kalau kalian yang berpikir akan ke Jakarta. So, yes, this is me. Bagi kalian yang mau ke Jakarta, kalian akan ketemu dengan saya dan juga Ko Fuji. Ko Fuji nanti akan khotbah di ibadah youth setelah ini. Kita akan menyampaikan hal yang sama karena topik hari ini adalah sesuatu yang saya percaya semua orang gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang itu semudah mungkin harus dengar yang satu ini. Semudah mungkin, sedini mungkin gitu ya. Harus dengar firman yang ini. Karena apa? Karena firman ini akan mengubahkan kita. Itu akan membuat hidup kita akan berbeda setelah kita bukan cuma tahu tapi menghidupinya. Saya juga mau menyapa bagi Anda semua yang hari ini menyaksikan streaming ibadah AOG dimanapun kalian berada. Dengarkan sungguh-sungguh karena firman Tuhan ini juga akan mengubahkan kalian semua. Oke, kita baca sama-sama di Yeremia pasal yang ke-10. Judul khotbah hari ini adalah melatih telinga roh dan kepekaan. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Kalian tahu orang-orangan di kebun mentimun? Oke lah ya, mungkin orang Indonesia nggak semuanya nanam timun. Tapi kalau di Indonesia itu kan sawah di mana-mana. Ya, kalau di sawah itu ada orang-orangan yang biasa ditaruh untuk mengusir burung. Nah, dikatakan berhala itu disamakan seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya karena nggak bisa jalan sendiri. Sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat. Dan berbuat baik pun tidak dapat. Nah, kenapa saya mengawali khotbah ini dengan memberikan ayat ini? Karena saya mau kita semua tahu bahwa kita tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah yang benar, katakan yes. Kita menyembah Allah yang benar, Allah yang nyata. Dan apa bedanya Allah kita, Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita adalah Allah kita itu dapat berbicara. Ya, berhala itu tidak dapat berbicara, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Tapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkomunikasi dengan umatnya. Berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dan kenapa sih Tuhan itu berkomunikasi dengan kita? Tuhan mati untuk kita, ya saya percaya kalian semua ada di sini. Kalian terima Yesus, kalian tahu Yesus mati untuk kalian semua dan saya. Itu bukan cuma sekedar kalau kita mati masuk surga, bukan. Jadi selama kita hidup ngapain gitu ya. Tuhan itu enggak cuma mati supaya kita punya surga setelah kita mati nanti. Tapi Tuhan itu mati untuk kita, untuk memulihkan hubungan dengan kita. Ya, hubungan yang rusak karena dosa, Tuhan itu mau pulihkan. Dan Tuhan itu sudah melakukannya dengan dia mati di atas kayu salib. Nah, hubungan itu enggak pernah jadi hubungan kalau tidak ada komunikasi. Betul? Ya, kalau kita enggak pernah berkomunikasi itu enggak pernah ada hubungan. Nah, kebenaran yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi.
Ya, nyatanya adalah Tuhan itu yang menciptakan komunikasi. Tuhan gak sama dengan berhala di luar sana yang harus dibawa, yang gak bisa ngomong. Walaupun orang menyembah kita bingung, kok bisa ya nyembah sesuatu yang gak bisa lakukan apapun. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkomunikasi dengan kita. Ya, dan komunikasi itu tujuannya supaya kita itu mengenal Dia. Tujuan Tuhan, God's goal is relationship. Jadi tujuan kita itu bisa dengar suara Tuhan. Tujuan hari ini dikotbahkan, kita bisa melatih telinga dan kepekaan, bukan sekedar kita bisa dengar suara Tuhan. Bukan supaya sekedar kita tahu suara Tuhan. Tapi tujuan yang lebih jauh adalah karena Tuhan itu mau bersekutu dengan kita lebih dalam. Katakan amin. Ya, beberapa orang mungkin berpikir bahwa masa sih, mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Oh, kalau ini aku sudah tahu, aku tahu Tuhan bisa ngomong. Tapi apakah kalian pernah dengar suara Tuhan? Mungkin kalian tahu, aku pernah tahu orang itu dengar suara Tuhan. Orang ini dengar suara Tuhan. Pernah nggak dengar suara Tuhan? Mau nggak kalian dengar suara Tuhan? Apa sih signifikannya kita ini tahu suara Tuhan sama enggak? Apa yang membedakan di dalam hidupku? Kalau aku nggak dengar suara Tuhan, emang kenapa? Beda. Kalau kita ini bisa dengar suara Tuhan, percayalah hidup kalian itu nggak perlu nabrak sana nabrak sini. Ada banyak kesalahan, ada banyak hal, banyak lobang-lobang kehidupan itu yang kita itu bisa hindari ketika kita itu mendengar suara Tuhan. Kalian nggak perlu salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena ke depan nanti hidup kalian masih panjang, kalian masih muda. Ada banyak keputusan yang harus kalian ambil dan kalau kita itu gak pernah bisa dengar suara Tuhan, dengan alasan apa kita bisa tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar? Bisa jadi kita salah pilih jurusan misalnya, kita salah pilih pasangan hidup, kita salah pilih ini, salah pekerjaan dan sebagainya. Itu sesuatu yang kalian bisa hindari kalau kita itu belajar mendengar suara Tuhan ya. Jadi hari ini adalah firman yang kalau kalian nangkep dengan sungguh-sungguh dan kalian sejak hari ini membuka telinga untuk dengar suara Tuhan, hidup kalian ke depan akan berbeda. Ya, ini akan menjadi sebuah milestone di mana untung ya waktu itu aku diajarin. Ya, ada banyak hal. Saya bertobat itu baru kuliah semester kesekian gitu ya. Ada banyak hal itu yang I wish somebody told me. Saya berharap I wish saya itu bertobat jauh lebih awal. Saya berharap saya itu bisa dengar dua suara Tuhan itu jauh lebih mudah. Mungkin saya nggak harus membuat kesalahan ini, itu dan sebagainya. Ya, nah kalau hari ini kalian ada di tempat ini is a very good start. Kenapa? Karena kalian berarti sudah datang ke gereja, jadi murid-murid yang mau mendengarkan khotbah itu satu poin, sudah satu poin. Kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Ini adalah kata kuncinya. Kalau kita ini nggak mengenal suara Tuhan, kita bisa mengikuti sesuatu yang salah loh. Kenapa domba-domba itu bisa mengikuti gembala yang benar? Karena mereka mendengar suaranya. Ya, ada sebuah eksperimen, kalian bisa lihatlah di YouTube. Ya, ada sekelompok domba. Nah, ada orang itu yang mencoba meniru suara gembalanya atau berusaha memanggil atau berusaha menyuruh mereka lakukan sesuatu. Tapi domba-dombanya itu gak bergeming, diem. Tapi begitu gembalanya panggil atau ngomong sesuatu, langsung dombanya itu
bereaksi. Langsung mereka mengikuti. Kenapa? Karena mereka kenal suara gembalanya. Nah, kebenaran yang pertama adalah kita semua yang sudah lahir baru, kita seorang Kristen, anak Tuhan, kita domba-dombanya Tuhan. Ya, kita diberi kapasitas atau kemampuan sebenarnya untuk mendengarkan suaranya. Sama seperti seorang bayi yang lahir, ya gitu ya. Mungkin dia belum bisa ngomong, tapi dia sudah bisa dengar. Nah, kalian hari pertama kita itu sebenarnya lahir baru. Kita sudah diberi yang namanya telinga rohani. Katakan telinga rohani. Ya, coba pegang telinganya. Ini telinga jasmani. Telinga jasmani kita bisa dengar. Kalian bisa dengar suara saya? Ya kan? Nah, kita juga punya telinga rohani yang juga bisa mendengar. Mendengar suara siapa? Suara orang-orang di sekitar kita. Maksudnya suara-suara di sekitar kita. Itu bisa jadi suara Tuhan, suara diri sendiri, bahkan suara iblis kita bisa dengar loh. Tapi kita juga perlu bisa membedakan. Kita belajar yang pertama adalah semua orang percaya itu punya kapasitas untuk mendengar. Jadi bukan cuma orang tertentu yang bisa dengar suara Tuhan. Bukan cuma pendeta yang bisa dengar suara Tuhan. Bukan cuma orang-orang yang yang kelihatannya dewasa rohani. Wah, aku harus sampai di titik tertentu baru bisa dengar suara Tuhan. No, kita semua lahir baru di dalam Kristus. Kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita langsung bisa dengar suara Tuhan. Sebenarnya kita punya kapasitas untuk dengar suara Tuhan. Apa ada yang tanya di sini, masa sih? Ya. Ya mungkin kalian belum dengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan gak pernah berbicara. Makanya kita belajar hari ini ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga tadi, kembali ke Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Domba-domba itu mendengar suaranya. Ya, mereka mengenal suaranya dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Inilah sifat Tuhan. Tuhan itu berbicara dan juga menuntun. Tuhan itu ingin berbicara. Pengennya kita dengar suara Tuhan. Tuhan itu lebih pengen ngomong dan didengar sama kita. Jadi gak usah khawatir, aku kok gak bisa dengar dan sebagainya. Kalau kita itu membuka diri, saya percaya kalian semua pasti bisa dengar. Kenapa? Karena Tuhan itu memang sifatnya suka berkomunikasi. Jadi pernah gak punya teman itu yang diem banget. Nah, Tuhan itu gak kayak teman kamu itu. Ya, bukan yang diem, yang diajak ngomong gak bisa jawab, gak mau jawab atau jutek. Bukan, Tuhan itu gak kayak gitu. Tuhan kita itu kalau digambarkan mungkin kayak orang itu people person gitu ya. Yang suka bicara, suka berkomunikasi, suka membangun hubungan. Kenapa? Karena Anda itu penting, kalian itu berharga, kalian dikasihi Tuhan. Kalau kalian jatuh cinta sama seseorang, kalau kalian suka sama seseorang, masa kalian diemin? Pasti kan kalian pengen ajak ngobrol, pengen ajak ngomong, pengen cerita tentang hidup kalian, pengen dengar hidupnya dia kayak apa, ngalami apa. Nah, Tuhan itu kayak gitu. Tuhan itu kayak gitu. Jadi Tuhan itu ingin berbicara kepada kalian semua untuk apa? Untuk menuntun. Ya, kalau di Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia menuntun aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya hidup kita itu sejahtera. Supaya hidup kita itu gak perlu jatuh. Supaya hidup kita gak perlu salah. Tuhan itu ingin menuntun domba-dombanya. Ya. Dan Tuhan yang berbicara itu, bagaimana sih Tuhan berbicara? Bahasanya Tuhan itu apa sih? Ya, bahasa Tuhan itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Korea atau Spanish gitu ya. Tuhan itu berbicara dengan berbagai cara. Ya, ada beberapa yang kita bisa belajar dari apa yang kita tahu bagaimana cara Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Lewat apa? Yang sering kita baca di Alkitab, lewat mimpi dan penglihatan. Saya percaya ada beberapa dan banyak di antara kalian mungkin Tuhan itu sudah berbicara tapi kalian gak sadar bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara. Saya dari kecil
Ya dari kecil saya sudah Kristen karena papa mama juga orang Kristen. Dari kecil beberapa kali saya tuh dapat mimpi, tapi saya nggak tahu kalau ternyata itu dari Tuhan. Setelah besar, setelah diajari baru flashback. Oh, jadi dulu itu gitu ya. Jadi beberapa kali sering dapat mimpi tentang something in the future. Begitu kejadian kayak deja vu. Kayaknya pernah mimpi ini deh gitu. Kayaknya pernah mimpi dan sebagainya. Dan dulu ketika saya tidak pernah diajari ini, saya nggak tahu. Saya percaya di antara kalian mungkin ada banyak yang Tuhan itu sudah pernah kasih mimpi. Sudah pernah ngasih penglihatan mungkin. Di firman Tuhan di kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ketika kita dapat pesan dari Tuhan, bernubuat itu adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita menyampaikannya. Tapi pertama-tama sebelum kita bisa bernubuat, sebelum kita bisa menyampaikan pesan Tuhan, kita perlu mendengar dulu. Kalau enggak itu bukan bernubuat namanya, itu bukan pesan Tuhan namanya, itu pesan diri sendiri gitu ya. Itu lu buat-buat namanya. Nah, kalau kita ini mau bisa menyampaikan pesan Tuhan, yang pertama-tama kita harus mendengar. Nah, Tuhan itu cara berkomunikasi lewat banyak hal. Dikatakan di sini lewat mimpi dan penglihatan. Tahun ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau dapat mimpi dari Tuhan. Itu sebuah pengalaman yang trust me, itu sesuatu yang amazing gitu loh. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan, aku mau punya penglihatan, aku pengen tahu. Tuhan berikan aku mimpi dan penglihatan. Apalagi tahun ini tahun apa? Tahun mimpi dan penglihatan. Jadi sangat relevan sekali. Ask for dreams, mintalah mimpi dari Tuhan. Mimpi itu bisa macam-macam. Kita mulai dari penglihatan dulu. Penglihatan itu bisa terjadi ketika kita ini tiba-tiba punya gambaran tertentu. Ya, punya imajinasi, punya image. Di dalam hadirat Tuhan ketika kita berdoa, tiba-tiba kita lihat sesuatu. Sesuatu itu bisa sesuatu yang mudah diartikan atau sesuatu yang berupa simbol yang kita perlu berdoa untuk minta Tuhan itu artinya apa ya. Gitu ya, kita perlu berdoa. Atau hal-hal yang kita langsung ngerti, oh berarti kalian tahu bahwa bukan waktu doa tiba-tiba muncul makanan, itu kayaknya bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi misalnya itu malah distraction, malah buat kita nggak bisa berdoa. Waktu kita berdoa kalian tiba-tiba muncul wajah teman kalian yang mungkin sedang menangis. Terus kalian tahu bahwa oh temanku ini lagi sedih, aku harus doakan dia. Contohnya gitu ya. Ada bermacam-macam penglihatan. Nah itu salah satu contohnya. Mimpi. Kalau mimpi pasti nggak asing lagi. Yusuf punya mimpi. Ya, nama Yusuf itu seringkali dikorelasikan dengan mimpi Yusuf di Perjanjian Lama. Mimpi, ya kan? Mimpi ada berkas gandum yang sujud kepada dia, bulan bintang sujud kepada dia. Dia dapat mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Yusuf di Perjanjian Baru, suaminya Maria juga punya mimpi. Ketika Maria itu ketemu dengan malaikat, Maria itu mau menjelaskan gimana caranya hamil di dalam Roh Kudus itu gimana caranya. Nah, Tuhan itu kasih tahu Yusuf lewat mimpi. Jadi mimpi itu adalah salah satu dari banyak cara Tuhan itu berbicara kepada kita. Boleh banget sebelum tidur, Tuhan give me your dreams. Give me your dreams. Supaya hati kita itu terbuka. Tuhan berikan aku mimpi-mimpi. Supaya kita tuh tidur gak sia-sia juga gitu ya. Ada orang-orang itu yang dikasih mimpi-mimpi oleh Tuhan. Apalagi lewat rema. Lewat rema. Rema itu adalah firman yang berbicara. Firman yang melompat. Lewat apa? Ketika kita saat teduh.
baca firman setiap hari gitu ya. Makanya kita harus ini wajib untuk setiap kita ini rutin baca firman Tuhan. Ya, ada ayat-ayat tertentu tiba-tiba berbicara. Nah, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Atau mungkin lewat khotbah nih, lewat khotbah. Kalian pernah nggak? Saya kemarin ngalami sesuatu gitu ya. Ada kalimat-kalimat tertentu yang saya tuh udah sering dengar. Tiba-tiba ketika seseorang mengatakannya, tiba-tiba itu mengubahkan hati saya. Tiba-tiba saya langsung nangkep dan saya langsung berubah gitu ya. Saya pikir loh, ini kalimat kan sebenarnya sudah sering saya baca. Kalimat yang sudah sering saya tahu. Tapi itu menjadi rema bagi saya dan rema itu mengubahkan. Nah, kalau kita nggak pernah baca, ya gimana Tuhan itu mau berbicara lewat firman. Makanya kita harus rajin baca firman Tuhan, datang ke gereja, dengarkan khotbah dan sebagainya. Apalagi suara dari dalam hati. Ya, suara di dalam hati kita. Lewat apa aja di dalam hati kita itu Tuhan bisa kasih kita impresi. Tuhan bisa kasih kita suara yang menjelaskan tentang sesuatu. Dorongan kehendak, tiba-tiba kita kok kepengen ya melayani. Itu juga cara Tuhan berkomunikasi loh. Kita buka di Roma 8 ayat yang ke-16. Sebab roh itu bersaksi itu kan berarti ngomong kan. Bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh kita jadi tahu, hati kita jadi tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus berbicara bahwa hei, kamu adalah anak-anakku. Kita jadi bisa tahu bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita. Lewat apa? Bukan hanya sekedar lewat khotbah, tapi itu kesaksian batiniah. Kita buka lagi di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan, Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Kemauan itu berarti kehendak. Tiba-tiba kalian itu terdorong kepengen memberi. Kalian terdorong ingin melayani. Kalian terdorong ingin membantu seseorang. Sadar nggak? Mungkin kita selama ini berpikir, oh itu tiba-tiba aku jadi orang yang baik. Itu adalah suara Tuhan loh. Dorongan-dorongan baik di dalam hati kita itu adalah suara Tuhan. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi untuk membuat kita melakukan sesuatu yang adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan berkomunikasi itu dengan berbagai cara. Lewat mimpi, lewat penglihatan. Penglihatan itu bisa ketika kita lagi merem, bisa juga ketika kita lagi melek. Ya. Dan itu saudara kalian bisa explore nanti ketika Tuhan bawa masuk ke dalam dimensi ini. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan aku pengen punya pengalaman seperti itu. Tuhan pasti akan kasih. Ya, firman Tuhan berkata, bapak mana yang anaknya itu minta roti dikasih batu? Gak ada. Karena apa yang kalian minta adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Dan sesuatu yang bahkan Tuhan itu kepengen kasih sebelum kita minta. Jadi kalau kalian minta itu pasti Tuhan kasih. Itu sebuah pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kalian tambah semakin kenal sama Tuhan. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan berbagai cara. Ya, minta sama Tuhan mimpi, minta sama Tuhan penglihatan, minta sama Tuhan suara di dalam hati kita, minta sama Tuhan itu rema-rema yang berbicara di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan itu juga bisa bicara dengan suara yang audible. Kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, kita pasti semua tahu ya cerita ini ya. Ayat yang pertama, Samuel yang muda itu, sampai sini dulu. Ketika saya pelajari ayat ini, saya cari tahu di literatur. Samuel itu dengar suara Tuhan umur berapa sih? Tahu nggak Samuel dengar suara Tuhan pertama kali waktu itu? Umur 11 tahun. Siapa di sini yang umur 11 tahun? Oh mungkin masih voltage ya, 11 tahun ya.
Berarti it is very possible saudara lebih dewasa gitu ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Gak banyak firman Tuhan yang merema, gak banyak penglihatan. Tapi Samuel yang muda itu mendengar suara Tuhan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah, bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Dia nggak jawab Tuhan. Karena dia berpikir itu suara dari Imam Eli. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli lagi serta katanya, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, bicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah kenapa Samuel itu bisa salah berpikir yang manggil itu Eli? Karena suaranya itu sejelas suara manusia yang memanggil dia. Tuhan bisa bicara lewat suara audible. Itu hanyalah contoh-contoh ya. Karena Tuhan itu bisa berbicara dengan berbagai cara. Lewat keadaan-keadaan contohnya. Kok ada kondisi tertentu Roh Kudus memberikan pengertian. Ini loh karena aku kepengen kamu tuh bertobat di area ini. Aku pengen kamu lakukan sesuatu ini. Tuhan akan memberikan kita pengertian. Tuhan akan berkomunikasi dengan kita. Asal kita itu enggak, oh Tuhan itu bicaranya lewat ini aja. Enggak, makanya kita belajar bahwa Tuhan itu berbicara lewat berbagai cara. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih kita bisa melatih. Kan kita sekarang sudah tahu bahwa oh aku punya telinga rohani. Ya, tapi pertanyaannya apakah telinga kita ini sudah bisa sudah mendengar suara Tuhan? Kita punya telinga, tapi apakah telinga kita itu tuli atau enggak? Bagaimana cara kita melatih kepekaan kita? Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-10 tadi. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba-domba ini familiar. Mengenal suara Tuhan. Nah gimana kita tuh bisa kenal suara Tuhan? Yang pertama dengan cara kita bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau kita itu enggak deket, bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Kita perlu bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kalian sudah dekat dengan seseorang, belum sempat ngomong halo, baru dengan nafasnya sudah tahu ini siapa yang telepon gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin keluar namanya, tapi kalau zaman dulu itu nggak keluar namanya. Tapi kalau kita itu tahu, bahkan kalau unknown number, begitu dia ngomong halo, kita langsung tahu oh ini si A yang telepon. Kenapa? Karena kita kenal dengan dekat. Tapi kalau kita nggak kenal, halo? Kita kan bingung ini siapa ya, cari siapa ya. Nah kita perlu bergaul erat dengan Tuhan supaya kita bisa familiar. Berarti Tuhan itu akan berbicara lagi, dan lagi. Tuhan itu gak akan cuma berbicara sekali seumur hidup, itu gak akan. Kenapa? Karena Tuhan itu pada dasarnya pribadinya itu ingin berbicara, suka berkomunikasi dan ingin menuntun kalian. Itu dari pihak Tuhan, dari pihak kita mau nggak dengar suara Tuhan, mau nggak dituntun. Dari pihak Tuhan itu Tuhan nggak mau biarkan kita jatuh, Tuhan itu nggak mau kita salah. Makanya Tuhan ingin berkomunikasi. Nah bagian kita apa? Kita bergaul erat dengan Tuhan.
Ya, yang berikutnya punya sikap hati yang mau taat. Banyak orang berdoa, itu tanya suara Tuhan, ketika dikasih jawaban nggak mau taat. Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak mau jawab lagi itu orang. Ya, untuk saya bukan Tuhan ya. Tapi ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan kalian tanya apa ya, misalnya si A atau si B gitu kan. Tuhan bilang si A, tapi enggaklah aku milih yang si B. Atau bukan si lah ya, A atau barang B. Nah, suara Tuhan itu tidak boleh hanya menjadi option. Tidak boleh hanya menjadi bahan pertimbangan. Ya, pernah nggak kalian punya teman beli baju bareng, bagus mana yang merah atau yang biru? Teman kalian bilang merah, terus kalian pilih biru. Ya kan? Pergi beli barang, beli buku, bagus yang mana ya? Yang besar apa yang kecil? Yang besar, kalian beli yang kecil. Ya terusin aja coba, teman kalian pasti nggak akan mau jawab lagi. Nah, kita sama Tuhan, kita nggak boleh kayak gitu ya. Karena jawaban Tuhan itu tidak boleh hanya dijadikan bahan pertimbangan. Ketika kita mau tanya, kita mau siap dengar suara Tuhan, kita harus siap dengan sikap hati yang mau taat. Apapun jawaban Tuhan, aku mau taat. Nah, ketika kita itu latih ketaatan, itu kita sedang melatih kepekaan juga. Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan orang yang taat, berarti orang ini bisa diajak berkomunikasi, dia taat. Makanya Tuhan akan kasih tahu lagi, kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Ya, dia akan tuntun lagi, dia akan tuntun lagi. Kenapa? Karena orangnya taat. Bukan sekedar kita ini peka, tapi kita juga taat. Ya, jadi kita harus punya sikap hati yang taat. Suara Tuhan bukanlah menjadi bahan pertimbangan, tapi menjadi satu-satunya jawaban yang menentukan keputusan kita. Maksudnya bukan berarti oh aku punya opsi A, B, C, D, E. Tuhan apa ya? Oh Tuhan itu ini. Oh ya menjadi salah satu dari pilihan. Bukan. Jawaban Tuhan adalah pilihan terbaik yang kita bisa lakukan dengan ketaatan. Amin. Apalagi ketika kita ini dengar suara Tuhan, kita harus menguji suara yang kita dengar. Yohanes pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-5. Dikatakan tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah berarti bukan berarti mereka nggak bisa dengar suara orang asing. Betul ya? Tapi mereka tidak mengikuti suara itu. Mereka bisa dengar, they can hear. Mereka bisa mendengar suara-suara lainnya. Kenapa? Karena memang bukan cuma Tuhan yang bisa berkomunikasi dengan kita loh. Ada 3 sumber suara. Tuhan, iblis, diri sendiri. Bagaimana cara kita membedakan? Kita perlu belajar menguji. Saya buat sebuah tabel gimana cara kita tuh membedakan suara Tuhan dengan suara iblis. Coba di cross check, dicentang kalau kalian dengar suara. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Supaya kita nggak salah mengikuti. Karena kita yang mau kita ikuti siapa? Ya Tuhan, kita nggak mau ikuti yang lain. Tapi kalau kita masih belajar-belajar, nah ini checklist. Kalau kita itu dengar sebuah suara, apakah suara itu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Atau bertentangan? Ya bahkan iblis pun bisa kadang-kadang pakai firman Tuhan. Makanya ada list yang kedua, ada damai sejahtera enggak? Karena rasanya kayak ada yang salah ini, kayak enggak bener ini. Kayak sesuatu yang bertentangan, mungkin kalian belum tahu semua firman Tuhan, tapi kayak saya percaya karena kita semua tuh punya yang namanya hati nurani. Itu default di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, kita merasa kok gak damai sejahtera ya. Nah, itu berarti jangan di checklist, berarti ini ada yang salah. Apakah dia memberikan sesuatu yang jelas atau malah membingungkan kita. Nah, seperti Samuel, kalau kita bingung, kita bisa tanya kepada pemimpin-pemimpin kita. Apakah suara siapakah ini? Gitu ya. Samuel tanya, apakah itu suara Bapak yang memanggil aku? Bapak bilang itu bukan. Nah, kita bisa tahu itu suara Tuhan juga dari konfirmasi benar itu suara Tuhan. Ya, ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa membantu kita. Makanya penting untuk kalian semua
join di dalam CG. Kenapa? Karena di dalam CG ada orang-orang yang juga membimbing kalian. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya ke CGL, ke coach gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin peka, semakin tahu suara Tuhan. Ya, apalagi yang membedakan suara Tuhan dengan suara iblis. Menempelak, ya, menegur tapi tidak mengintimidasi. Ini loh bedanya suara iblis dengan suara Tuhan. Sepertinya itu membuat kita memang merasa bersalah ketika kita itu habis melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau Tuhan itu pasti ujungnya pertobatan. Tapi kalau iblis itu pasti ujungnya memukul diri. Jadi kita bisa tahu dari buahnya, sama-sama membuat merasa bersalah sih. Karena Tuhan bilang duka cita ilahi itu mendatangkan kebenaran. Kadang-kadang kalau ditegur kan gak enak ya. Firman Tuhan menjelaskan itu duka cita ilahi. Hasilnya apa? Kalau suara Tuhan, Tuhan itu menegur kita supaya kita bertobat. Itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Tapi kalau iblis itu cuma isinya mendakwa, kamu memang orang gak benar, kamu itu memang buruk, kamu itu memang gak bisa, kamu itu suara iblis. Kenapa? Karena gak ada ujungnya. Tidak membuat kita bertobat, tambah membuat kita semakin minder, semakin terpuruk, semakin jauh dari Tuhan, semakin merasa gak layak. Nah, kalian coba checklist. Ini loh, apa yang membedakan suara, apakah ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Ya, firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 1 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau ada orang nih yang datang sama kalian, ya bilang aku dengar suara Tuhan. Kalau kamu itu jodohku. Nah kalau udah kayak gitu jangan dengerin. Sangat jarang ya mungkin ya ada sih, tapi satu di antara ribuan, jutaan mungkin ya, yang kayak gitu. Bisa pakai ngomong dengar suara Tuhan. Kalau memang gitu ya, kalau memang kalian dengar suara Tuhan nih. Wah itu loh si A, itu aku persiapkan buat kamu. Jangan datang sama orang yang berkata kamu itu jodohku loh. Kalau itu suara Tuhan, ya seperti tadi. Konfirmasikan ke pemimpin aku dengar gitu. Apakah ini benar? Diuji dengan waktu. Kalau memang itu Tuhan siapkan bagi kalian. Dia itu akan suka sama kamu secara natural gitu ya. Bukan paksaan karena atas nama Tuhan. Jadi kita perlu bisa tahu, bisa menguji dan kita juga nggak sembarangan menyampaikan tanpa konfirmasi. Itulah kenapa pentingnya kita tuh ada di dalam sebuah covering authority. Supaya apa yang kita lakukan itu juga terkonfirmasi oleh orang-orang yang menuntun kita, oleh orang-orang yang membimbing kita. Ya, yang terakhir bagaimana kita belajar melatih kepekaan telinga roh kita. Practice make perfect. Ya, jangan takut salah. Semua orang pernah salah. Samuel aja salah kok. Ya kan Samuel nabi sehebat itu aja memulai dengan kesalahan. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya ternyata salah, ternyata itu suaraku sendiri. Ternyata salah, gak apa-apa, don't worry ya. Karena kita semua itu pasti pernah salah. Kalian pernah salah gak? Pernah, banyak gitu ya. Dan gak apa-apa, orang kalau gak pernah jatuh ya gak pernah bisa lari. Kalau seorang anak kecil dia itu takut jatuh, ya dia gak akan bisa jalan. Kalau kita itu mau dengar suara Tuhan lebih peka dan lebih peka lagi, gak apa-apa make mistakes. Ya, asal kalian terus membuka diri untuk mau taat. Ya, kita mau belajar untuk terbuka. Kita mau bergaul intim dengan Tuhan. Kita mau belajar menguji suara-suara tersebut. No problem kalau salah. Malah kita akan belajar dari malah kesalahan itu akan mengajar kita. Pernah nggak kalian dapat ujian gitu ya. Yang kalian ingat itu saya tanya. Yang kalian ingat jawaban yang salah atau yang benar? Kebanyakan apa sih yang salah? Yang misalnya ada 20 pertanyaan nih. A, B, C, D, E. Yang 18 itu benar semua, yang 2 salah. Setelah selesai mengerjakan soal, kira-kira yang kalian ingat yang salah atau yang benar? Yang salah, waduh yang ini kok salah, jawabannya harusnya C bukan A. Tapi yang benar
belum tentu ingat gitu ya, udah selesai. Kesalahan itu membuat kita malah lebih belajar gitu ya. Dan kita itu membuat kita menjadi lebih baik. Don't worry, ada sebuah cerita. Ada orang tua, seorang pengusaha yang sudah tua, terus diganti oleh seorang yang masih muda. Orang-orang muda kayak kalian gitu ya. Terus dia itu tiba-tiba punya posisi yang tinggi karena menggantikan orang yang sudah tua ini ya. Terus dia bertanya kepada orang yang lebih tua, bagaimana kamu bisa menjadi sukses seperti ini? Bagaimana kamu bisa memimpin perusahaan itu sampai expand seperti ini? Terus orang tua itu bilang, good decision. Dengan aku melakukan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang tepat. Terus orang muda ini tanya, bagaimana kamu membuat keputusan-keputusan yang baik? Terus orang tua itu menjawab, ya lewat pengalaman. Terus dia bilang, orang muda itu berpikir untuk sesaat, terus tanya, bagaimana kamu punya pengalaman? Terus orang tua ini yang sudah istilahnya sudah meletakkan jabatan dan memberikan kesempatan orang muda ini, dia berkata bahwa aku belajar dari bad decision. Setiap kita itu mungkin dan pasti bisa salah. Ketika kita mau semakin peka, kita mau semakin belajar, jangan takut jatuh. Tanda kutip salah dalam ketika kita itu ini perlu aku taati enggak ya? Ini sesuatu yang dari Tuhan atau bukan ya? Enggak apa-apa, just explore, practice make perfect. Amin. Kita semua bertumbuh, kita semua akan bertumbuh dan kalau kalian mulai hari ini mau mendengar suara Tuhan, hidup kalian akan enggak pernah sama lagi. Kalian akan punya keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kalian. Ada masa-masa di mana kalian enggak perlu melalui hal-hal yang keputusan yang salah dan konsekuensinya. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin menuntun kalian semua. Ya, katakan amin. Seperti Samuel itu belajar. Dan setelah dia itu belajar, dikatakan sejak itu dan seterusnya. Tuhan itu memakai Samuel menjadi nabinya dan tidak diizinkan satupun firman-Nya itu gugur. Nah kita semua, kita juga bisa belajar. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memberikan dasar bagi kalian semakin mudah. Bahkan Samuel itu mendengar suara Tuhan pertama kali ketika dia umur 11 tahun. Berarti kalian semua ini bisa. Nah, mulai hari ini kita mau belajar dari Samuel. Samuel itu berkata, di Samuel itu dikatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Mungkin sebelumnya Tuhan sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi mungkin kita seperti Samuel, kita nggak notice. Mungkin Tuhan sudah pernah kasih mimpi, suara, penglihatan, rema gitu ya. Tapi itu mungkin sesuatu yang kita anggap, masa sih, bukan gitu ya. Hari ini kalau kalian diingatkan sesuatu, bahkan kalau perlu punya notes, kalian dengar apa dari Tuhan, catat tanggal berapa, firman apa, mimpi apa dan sebagainya. Kalian akan amazed suatu hari nanti, wow ternyata hidupku ini dituntun sama Tuhan. Ketika Samuel itu berkata, bicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Mari punya sikap hati seperti Samuel. Bicaralah Tuhan, mulai hari ini speak to me. Bicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.